Halo dunia, halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa dengan saya. Dalam video ini, saya akan mendemonstrasikan hasil belajar saya tentang sertifikasi okupasi pengawas operasional pertama atau POP untuk unit melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan pertambangan. Kompetensi dalam unit ini adalah: 1. Menerapkan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu kemudian menerapkan dasar-dasar keselamatan pertambangan. Selanjutnya, aspek kritis penilaian untuk unit ini adalah ketepatan menjelaskan kewajiban pengawas operasional, serta ketepatan menjelaskan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam menerapkan. Unjuk kerja untuk unit kompetensi ini yang pertama adalah pengetahuan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan pertambangan di area yang menjadi tanggung jawab seorang pengawas operasional pertambangan. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ada juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian ada PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Lalu ada Kepmen SDM Nomor 1827 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Lalu ada Permen SDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Terakhir ada Permen SDM Nomor 36 Tahun 2015 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan. Selanjutnya, kewajiban seorang pengawas operasional pertambangan sesuai dengan Kepmen SDM 1827 tahun 2018 adalah sebagai berikut. 1. Bertanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. 2. Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. 3. Bertanggung jawab kepada KTT atau PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. Dan terakhir, membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan. Selanjutnya, kegiatan pelaksanaan kewajiban pengawas operasional secara praktis, contohnya adalah pemeriksaan safety harian. Tanggung jawab seorang pengawas operasional terhadap pemeriksaan safety harian adalah semua pengawas operasional wajib melaksanakan pemeriksaan safety harian. Selanjutnya, kepala departemen memastikan program ini dilaksanakan. Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan safety harian adalah memastikan bahwa semua kondisi pada seluruh area kerja adalah aman. Kemudian memastikan bahwa semua tindakan pekerja selama mereka menjalankan pekerjaannya adalah aman sesuai SOP. Dan terakhir, melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan kondisi tidak aman dan tindakan. Standar pelaksanaan dari pemeriksaan safety harian adalah
Pada awal gilir kerja, pengawas melaksanakan inspeksi umum di area kerja yang meliputi akses jalan, peralatan, area kerja, SOP, TTA, dan KTA. Pemeriksaan ini menggunakan lembar checklist pemeriksaan harian atau daily safety checklist. Selanjutnya hasil pemeriksaan harus ditinjau, direview, dan ditandatangani oleh atasannya. Atasan harus memeriksa, memfollow up, serta memastikan tindakan perbaikan untuk semua temuan. Target kuantitas dari pemeriksaan safety harian adalah pengawas lini depan harus melakukan pemeriksaan safety harian setiap hari gilir kerja. Selanjutnya, atasan harus memeriksa dan menandatangani laporan pemeriksaan safety. Kemudian target kualitas dari pemeriksaan safety harian adalah pemeriksaan safety harian harus mencakup semua area kerja, serta harus ada tindakan perbaikan untuk semua temuan KTA dan TTA. Selanjutnya, bukti-bukti pelaksanaan pemeriksa safety harian yang dilakukan di adalah sebagai berikut. Selanjutnya, filosofi dasar keselamatan pertambangan adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja untuk menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Juga ada 8 filosofi K3 menurut IASP. Pertama, keselamatan adalah tanggung jawab moral. Keselamatan adalah budaya, bukan sekedar program. K3 adalah tanggung jawab manajemen. Pekerja harus diberi pelatihan atau dibina untuk bekerja dengan aman. Kemudian K3 adalah cerminan kondisi ketenaga kerjaan. Selanjutnya, semua kecelakaan dapat dicegah. Dan terakhir, program K3 bersifat spesifik. Selanjutnya, kriteria kecelakaan tambang adalah sebagai berikut. Pertama, benar-benar terjadi. Maksudnya kecelakaan ini tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan tanpa unsur kesengajaan. Kemudian mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT ataupun PTL. Kriteria selanjutnya adalah akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian atau akibat kegiatan penunjang lainnya. Lalu terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cedera atau pada setiap saat untuk orang yang diberi izin oleh KTT atau PTL. Kriteria terakhir adalah terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan ataupun wilayah proyek. Definisi usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Definisi wilayah proyek adalah wilayah yang berada di luar wilayah pertambangan yang digunakan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan dan ditetapkan oleh menteri atau gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan cedera akibat kecelakaan tambang dicatat dalam buku daftar kecelakaan tambang dan digolongkan dalam kategori
sebagai berikut. 1. Cedera ringan, yaitu cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 minggu. Kemudian cedera berat. Cedera berat ialah cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula selama 3 minggu atau lebih. Atau juga cedera berat adalah cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang cacat tetap. Atau cedera berat juga adalah cedera akibat kecelakaan tambang, tidak tergantung dari lamanya pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula. Kejadian seperti berikut ini. Yang pertama, keretakan tengkorak, tulang punggung, pinggul, lengan bawah sampai ruas jari, lengan atas, paha sampai ruas jari kaki, dan lepasnya tengkorak bagian wajah. Atau pendarahan di dalam atau pingsan disebabkan kekurangan oksigen, atau luka berat atau luka terbuka, terkoyak, yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan tetap, atau persendian yang lepas, di mana sebelumnya tidak pernah terjadi. Kemudian kriteria ketiga adalah mati. Mati adalah kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang mati akibat. Selanjutnya ada beberapa istilah statistik dalam K3. Hal ini adalah untuk melihat kinerja program K3 dalam upaya penurunan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sebagian diantaranya adalah frekuensi rate, severity rate, incident rate, ataupun lost time injury frequency rate. Frekuensi rate ini adalah untuk mengidentifikasi jumlah cedera yang menyebabkan tidak bisa bekerja per 1 juta jam kerja karyawan. Contohnya, satu tempat kerja memiliki karyawan sebanyak 500 orang, jumlah jam kerja mencapai 1.150.000. Pada saat yang sama, cedera yang mengakibatkan hilangnya waktu kerja sebanyak 46 kejadian. Maka FR sama dengan 46 dikali 1000 per 1150. Kemudian severity rate. Ini adalah untuk mengidentifikasi hilangnya hari kerja per 1 juta jam kerja orang. Contohnya, sebuah tempat kerja telah mengkaryawankan karyawan dengan jumlah kerja 360.000 jam. Selama setahun telah terjadi 5 kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan hilangnya hari kerja sebanyak 175 hari. Berapakah nilai SR? Nilai SR adalah 175 dikali 1 juta per 360.000 sama dengan 486. Selanjutnya incident rate. Ini digunakan untuk menginformasikan mengenai persentase jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Contohnya, suatu tempat kerja memiliki karyawan sebanyak 500 orang, jumlah jam kerja yang dicapai 1.150.000 jam kerja. Pada saat yang sama, cedera yang menyebabkan hilangnya waktu kerja sebanyak 46. Maka IR adalah 46 kali
100 per 500 sama dengan 9,2%. Selanjutnya lost time injury frequency rate. Ini digunakan untuk mengetahui banyaknya kecelakaan kerja per 1 juta jam kerja akibat kecelakaan selama periode 1 tahun. Contohnya satu perusahaan ada 500 tenaga kerja, kegiatannya dalam 1 tahun adalah 50 minggu, dan dalam 1 minggu ada 48 jam. Jumlah lemburan ada 20.000 jam dan jumlah absen ada 60.000 jam. Terjadi 60 kecelakaan dalam 1 tahun. Pertama, kita hitung dulu jam kerja orang yang adalah 500 kali 50 dikali 48 atau 500 tenaga kerja dikalikan 50 minggu dalam setahun dikalikan 48 jam per minggu. Lalu ditambah jumlah jam kerja lembur yang nilainya 20.000 dan dikurangi dengan jumlah jam absen sama dengan 60.000. Hasilnya adalah 1.160.000. Maka LTIFR sama dengan 60 dikali 1 juta per 1 juta 160.000, hasilnya adalah 51,70. Kemudian efek domino kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung atau penyebab dasar, dan penyebab utama. Penyebab langsung kecelakaan kerja adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Sementara penyebab dasar kecelakaan kerja adalah faktor personal dan faktor pekerjaan. Terakhir, penyebab utama dari kecelakaan kerja adalah teori gunung es untuk biaya kecelakaan kerja adalah sebagai berikut. Biaya kecelakaan kerja ada biaya langsung serta biaya tidak langsung. Umumnya untuk setiap kejadian kecelakaan kerja maka biaya tidak langsung akan lebih besar daripada biaya langsung. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan 5R atau 5S di tempat kerja. Pertama adalah seiri atau ringkas, kedua adalah seiton atau rapi, ketiga adalah seiso atau resik, keempat adalah seiketsu atau rawat, terakhir adalah shitsuke atau rajin. Ringkas berarti membedakan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan serta membuang yang tidak diperlukan. Rapi berarti menentukan tata letak yang tertata rapi sehingga kita selalu menemukan barang yang dibutuhkan. Resik berarti menghilangkan sampah kotoran dan barang asing untuk memperoleh tempat kerja yang lebih bersih. Rawat berarti memelihara barang dengan teratur, rapi, bersih, dan dalam aspek personal serta kaitannya dengan polusi. Rajin berarti melakukan sesuatu yang benar, kebiasaan. Lalu alat pelindung diri. Definisi alat pelindung diri adalah peralatan yang digunakan untuk melindungi pekerja dari cedera atau sakit yang disebabkan karena kontak dengan bahan kimia, radiologi, fisik, listrik, mekanis, atau bahaya lain di tempat kerja. APD adalah langkah pengendalian terakhir dalam hierarki pengendalian risiko dalam kecelakaan kerja. APD digunakan jika bahaya sudah tidak bisa dikontrol dengan metode lain. APD terdiri dari pelindung kepala, pelindung mata atau muka,
pelindung pendengaran, pelindung pernapasan, pelindung tangan dan lengan, pelindung kaki, serta pelindung. Selanjutnya berikut adalah contoh dari gambar, poster, ataupun stiker untuk peringatan penggunaan APD di tempat. Selanjutnya pengertian api. Api adalah suatu reaksi kimia yang cepat yang terbentuk dari 3 unsur yaitu panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Sedangkan pengertian kebakaran adalah nyala api baik itu kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki serta bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Kebakaran dapat terjadi karena ada 3 hal yaitu 1. Ada bahan yang mudah terbakar. Kemudian ada suhu yang tinggi yang disebabkan oleh sumber panas. Lalu ada oksigen. Nah, untuk kandungan oksigen di udara bebas adalah biasanya 21%, sedangkan supaya kebakaran tidak terjadi, maka oksigen harus dalam kondisi paling banyak 12%. Bila ketiga unsur tersebut terjadi, akan terjadi. Klasifikasi jenis kebakaran. Menurut Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, ada 4 kategori kebakaran. Yang pertama adalah kebakaran kelas A, yaitu kebakaran akibat atau yang menyangkut benda-benda padat kecuali logam. Kemudian kebakaran kelas B yaitu kebakaran bahan cair atau gas. Selanjutnya kebakaran kelas C ialah kebakaran akibat instalasi listrik bertegangan. Terakhir adalah kebakaran kelas D yaitu kebakaran pada benda-benda. Selanjutnya segitiga api. Segitiga api adalah teori terbentuknya api dengan penggambaran melalui sketsa yang berbentuk segitiga. Untuk berlangsungnya pembakaran diharapkan komponen keempat yaitu rantai reaksi kimia. Teori ini dikenal dengan piramida api atau tetrahedron. Rantai reaksi kimia yaitu kejadian di mana ketiga elemen yang ada bereaksi secara kimiawi, sehingga yang dihasilkan bukan hanya pijar, namun berupa nyala api atau kejadian pembakaran. Berikut ini adalah gambar segitiga api. Agar nyala api tetap dapat bertahan, maka dibutuhkan sebuah teori tetrahedron. Teori ini merupakan klarifikasi mengenai api sanggup bertahan dengan lama. Untuk lebih terang mengenai teori tersebut dapat dilihat pada gambar di samping ini. Baik, selanjutnya jenis-jenis detektor fire alarm. Yang pertama adalah rate of rise heat detector. Ini merupakan alat pendeteksi kebakaran yang didesain peka terhadap kenaikan panas. Selanjutnya ada fixed temperature. Ini sebenarnya juga merupakan detektor kebakaran yang termasuk ke dalam kategori heat detector. Namun yang membedakannya adalah kemampuan fixed temperature yang bisa mendeteksi bahaya kebakaran akibat kenaikan panas dalam suatu area secara drastis. Maka dari itu penempatan fixed temperature
Biasanya di area yang terbiasa memiliki suhu panas seperti dapur, basement, bengkel las, gudang, dan ruang. Jenis detektor fire alarm berikutnya adalah smoke detector. Smoke detector dirancang peka terhadap keberadaan asap dengan jumlah tertentu. Selanjutnya adalah flame detector. Flame detector atau detektor api didesain sensitif terhadap radiasi sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh api yang menyala. Detektor jenis ini dinilai cukup akurat karena ia hanya terpengaruh oleh api dan ledakan yang jelas-jelas merupakan potensi bahaya kebakaran. Jadi alat ini tidak akan terpengaruh oleh nyala ataupun panas, lampu ruangan, infrared, dan sumber cahaya lain yang bukan api. Selanjutnya ada detektor api berupa gas detektor. Detektor ini adalah detektor kebakaran yang fungsi utamanya adalah mendeteksi kebocoran gas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Gas yang dimaksud adalah gas LPG dan gas LPG. Selanjutnya jenis-jenis APAR. Biasanya APAR dapat digolongkan ke dalam 4 jenis yang paling umum digunakan, yaitu 1. APAR api, APAR air, APAR air. APAR air ialah jenis APAR yang diisi oleh air dengan tekanan tinggi. Ada APAR busa. APAR ini diisi oleh bahan kimia yang dapat membentuk busa. Selanjutnya, APAR serbuk kimia. APAR ini diisi dengan serbuk kimia atau dry chemical. Fungsi APAR ini adalah untuk memisahkan oksigen yang merupakan unsur penting terjadinya kebakaran. Yang keempat adalah APAR karbon dioksida. APAR jenis ini diisi dengan CO2, Selanjutnya, jika terjadi kebakaran, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Pertama, jangan panik. Segera lakukan identifikasi titik api, lalu bunyikan alarm kebakaran, kemudian matikan listrik, gas, dan aliran bahan bakar, lalu kontak tim pemadam kebakaran atau tim ERT, lalu apabila kebakaran dirasa masih dalam skala kecil, padamkan api menggunakan APAR. Selanjutnya evakuasi karyawan ke tempat berkumpul yang aman. Dan setelah semua berada di titik kumpul, segera absen dan pastikan tidak ada orang yang tertinggal di yang terbakar. Selanjutnya, tata cara atau prosedur penggunaan APAR adalah sebagai berikut. Pertama, tarik atau lepaskan pin pengunci tuas APAR. Selanjutnya, arahkan selang ke titik pusat api. Kemudian, tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR. Selanjutnya, sapukan secara merata sampai api padam. Hal yang perlu diketahui dalam penggunaan APAR adalah, pertama, perhatikan arah angin.
Yang kedua, perhatikan sumber kebakaran dan gunakan jenis apar yang sesuai. Untuk melakukan hal yang tersebut tadi, maka setiap minggu diadakan safety weekly meeting, juga akan dijadwalkan untuk diadakan program-program training dan drilling untuk keadaan darurat kecelakaan. Selanjutnya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan yang dilakukan secara cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa korban. Sebelum memberikan pertolongan pertama, segera hubungi dokter atau tim emergensi untuk memberikan bantuan. Beberapa langkah pertolongan pertama untuk korban kecelakaan antara lain perhatikan kondisi lingkungan, kemudian periksa tingkat kesadaran korban, selanjutnya cek pernafasan korban, lalu kompresi dada untuk memberikan bantuan pernafasan. Terakhir adalah periksa trauma atau luka. Saat terjadi kecelakaan, sebaiknya Anda jangan panik, tetap bersikap tenang agar dapat membantu memberikan pertolongan pertama untuk korban kecelakaan dengan cepat dan tepat. Lakukan langkah pertolongan pertama pada kecelakaan secara maksimal untuk memperkecil resiko buruk pada. Kemudian mengenal jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan izin kerja. Izin kerja diterapkan untuk mengontrol atau memonitor pekerjaan atau kondisi tempat kerja berisiko tinggi guna memastikan adanya keselamatan atau keamanan. Pemberlakuan izin kerja ini sangat penting agar pengawas benar-benar mengetahui bahwa pekerjaan tersebut atau pekerjaan tertentu akan dilakukan di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawas harus mengetahui tipe pekerjaan, jumlah pekerja, peralatan yang digunakan, prosedur kerja aman, bahaya dan tindakan pencegahannya, sehingga bila kondisi darurat terjadi bisa segera mengambil langkah pengendalian. Juga agar setiap pekerja yang ditugaskan benar-benar mengetahui risiko bahayanya dan melaksanakan pekerjaan dengan aman sesuai dengan prosedur kerja yang. Kemudian agar kecelakaan kerja dapat dihindari dan peralatan kerja terhindar dari kerusakan karena bahaya-bahaya yang ada, diidentifikasi dan dikendalikan melalui serangkaian pemeriksaan terhadap lokasi, bahan, proses, instalasi, dan menentukan kualifikasi pekerja yang akan melakukan pekerjaan. Mengenal jenis-jenis izin kerja. Pertama ada hot work permit. Diperlukan apabila akan melakukan pekerjaan panas atau pekerjaan yang memerlukan api atau bunga api. Kemudian ada cold work permit atau izin kerja dingin. Diperlukan apabila akan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan perbaikan, pemeliharaan atau konstruksi yang sifatnya tidak rutin dan tidak menggunakan peralatan yang dapat menimbulkan api terbuka atau sumber nyala.
Contohnya pengecatan, pekerjaan bangunan, dan pekerjaan sipil. Selanjutnya ada Confined Space Entry Permit. Diperlukan apabila pekerja baik seluruh atau sebagian tubuhnya harus memasuki dan melakukan pekerjaan di ruang terbatas atau ruang tertutup. Kemudian ada Electrical Work Permit, diperlukan apabila akan melakukan perbaikan, pemeliharaan, atau pemeriksaan yang berhubungan dengan kelistrikan atau instrumen yang berpotensi memiliki resiko bahaya sengatan listrik. Ada Special Permit, diperlukan apabila melakukan pekerjaan yang melibatkan kondisi berbahaya seperti bekerja dengan paparan bahan radioaktif, bekerja di ketinggian, penggalian, lockout dan take out, atau melaksanakan pekerjaan dengan tingkat potensi bahaya. Prinsip-prinsip izin kerja. Dalam membuat izin kerja, hal yang perlu diingat adalah memuat prinsip umum namun cukup fleksibel. Berikut adalah prinsip-prinsip umum pembuatan izin kerja. Bahaya-bahaya yang ada dari pekerjaan rutin harus dikendalikan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman tanpa izin kerja. Tanggung jawab keseluruhan untuk memastikan operasi kerja yang aman harus ditentukan. Izin kerja diterapkan pada siapapun di lapangan, termasuk kontraktor. Informasi yang diberikan dalam izin kerja harus rinci, detail, dan akurat. Harus menyatakan nama pekerja, lokasi pekerjaan, dan deskripsi peralatan untuk pekerja. Daftar potensi bahaya dan daftar persiapan seperti kelengkapan peralatan yang digunakan, pengujian atmosfer, isolasi sumber bahaya, energi berbahaya, urutan prosedur kerja aman dan tindakan pencegahan yang dilakukan, masa berlaku izin kerja. Kemudian izin kerja diberikan sampai pekerjaan diselesaikan atau dibatalkan oleh pekerja yang mengajukan atau pekerja yang ditunjuk oleh manajemen untuk mengambil alih tanggung jawab. Jika pekerjaan yang direncanakan harus diubah, maka izin kerja yang ada harus dibatalkan atau membuat izin kerja baru. Tanggung jawab dalam rencana kerja harus digambarkan. Selanjutnya adalah contoh housekeeping yang ada di lingkungan kerja adalah sebagai berikut. 1. Penerapan SEIRI di workshop. Kemudian penerapan SEITON di workshop. Selanjutnya adalah penerapan SEISO di workshop. Juga penerapan Seiketsu di workshop. Lalu terakhir adalah penerapan Shitsuke di workshop. Berikut juga ada pembuatan poster 5S di tempat kerja. Selanjutnya adalah bentuk pembinaan keselamatan pertambangan yang ada di lingkungan kerja adalah sebagai berikut. Pertama, pelatihan petugas K3 di tempat. Berikutnya adalah pelatihan pemadaman kebakaran di tempat kerja.
Selanjutnya adalah pelaksanaan induksi dan orientasi K3 di tempat kerja.